memenuhi setiap kehidupan kita sekaliannya. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Dan kita berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan rendah hati supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Dan selanjutnya kita akan memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah, pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci dari Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10. Rut pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Kalimat yang kita perhatikan dari ayat yang ke-10 ini adalah, lalu sujudlah Rut dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu sujudlah Rut dengan mukanya sampai ke tanah. Dalam hal ini Rut menunjukkan sebuah sikap yang baik setelah ia mendapatkan jaminan dan bekal dari Boaz. Ayat 8 dan ayat 9. Amin. Sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah adalah tanda A. Ketundukan Rut, B. Kedewasaan Rut. Kita masih memperhatikan tentang kedewasaan Rut. Dewasa artinya Tuhan, dewasa artinya telah meninggalkan sikap kanak-kanak atau akil balik. Dewasa arti rohaninya telah meninggalkan sikap kanak-kanak atau telah akil balik. Berkaitan dengan itu, kita sekilas membaca Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Perikop tidak ada lagi perhambaan. Ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian. Ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Puji Tuhan. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Hamba di sini menunjuk budak dosa. Maksudnya belum terlepas dari kelemahan-kelemahan dan pelanggaran-pelanggarannya. Amin. Maka seorang yang belum akil balik, ia berada di bawah karena dia belum akil balik, ia masih berada di bawah perwalian dan berada di bawah pengawasan. Berarti belum dipercaya untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Sama artinya kepadanya belum dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Ciri-ciri belum akil balik, kalau kita baca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10, saudaraku, ciri-ciri belum akil balik. Yang pertama, takluk kepada roh-roh dunia. Ayat 3. Pada ayat yang ketiga, roh-roh dunia adalah roh antikris. Itu adalah roh antikris. Berarti lebih mencintai mamon daripada Tuhan. Tandanya, menyangkal bapa maupun anak sama dengan menyangkal salib Kristus. Puji Tuhan. Tidak mengindahkan ibadah dan pelayanan. Itu sama artinya menyangkal bapa maupun anak. Jadi tidak menyangkal bapa maupun menyangkal anak, sama artinya tidak mengindahkan ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, itu roh antikris. Yang kedua, takluk kepada hukum Taurat. Tertulis pada ayat 4 sampai dengan ayat 5. Takluk kepada hukum Taurat. Tertulis pada ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Hukum Taurat menunjuk perjanjian yang pertama. Hukum Taurat menunjuk perjanjian yang pertama. Berarti menjalankan ibadahnya dalam bentuk hukum Taurat, atau menjalankan ibadahnya secara lahiriah. Misalnya, mulut memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan.
sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani kepada Tuhan, tetapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, mempersembahkan dirinya kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah, sesuai dengan pada ayat yang ke-8. Yang ketiga, mempersembahkan dirinya kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah, Galatia 4 ayat 8. Saudaraku, mempersembahkan diri kepada Allah-Allah sama artinya menyembah berhala. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Contoh berhala: 1, keras hati; 2, kebenaran diri sendiri; 3, meninggalkan Tuhan atau ibadah dan pelayanan hanya karena pekerjaan, usaha, bisnis, karena kesibukan-kesibukan lainnya, atau karena perkara lahiriah lainnya. Puji Tuhan, itu berhala. Berkaitan, itulah yang disebut, itulah ciri-ciri kehidupan yang belum akil balik. Amin, saudaraku. Belum akil balik berarti belum meninggalkan sifat kanak-kanak, belum dewasa secara rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berkaitan dengan kedewasaan Rut, kita akan membaca 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Demikian ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Puji Tuhan. Rasul Paulus berkata, sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak yang dimaksud di sini: 1, berkata-kata seperti kanak-kanak; 2, merasa seperti kanak-kanak; 3, berpikir seperti kanak-kanak. Amin. Jadi berkata-kata, jadi sifat kanak-kanak yang dimaksud: 1, berkata-kata seperti kanak-kanak; 2, merasa seperti kanak-kanak; 3, berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang langsung kita perhatikan contoh berkata-kata seperti kanak-kanak. Berkata-kata seperti kanak-kanak. 1 Korintus. Contohnya ini dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, dapat berkata, seorang hamba Tuhan dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika ia tidak mempunyai kasih, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Amin, saudaraku. Seorang hamba Tuhan dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika ia tidak mempunyai kasih, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Puji Tuhan. Saudara, kalau gong dan canang dipukul, akan mengeluarkan bunyi atau suara. Dia akan mengeluarkan bunyi atau suara. Dan kalau dipukul lagi, akan tetap mengeluarkan bunyi suara yang sama. Maksudnya tidak akan mengeluarkan bunyi atau suara yang berbeda-beda. Amin, saudaraku. Haleluya. Mengapa demikian? Karena gong maupun canang, kedua-duanya adalah alat musik yang tidak berjiwa. Karena gong dan canang adalah alat musik yang tidak berjiwa. Mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Lebih jauh kita melihat tentang alat musik yang tidak berjiwa ini di dalam 1 Korintus 14 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan
atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Saudara, orang lain tidak akan dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan oleh seruling dan kecapi kalau kedua-duanya atau kedua alat musik ini tidak mengeluarkan bunyi atau suara yang berbeda-beda. Amin. Sama halnya dengan seorang hamba Tuhan tadi yang sedang menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan semua bahasa manusia, menggunakan bahasa malaikat, atau menggunakan bahasa intelektual, atau bahasa yang tinggi-tinggi, tetapi ia sama sekali tidak mempunyai kasih. Amin, saudaraku. Sama halnya dengan seorang hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, atau menggunakan bahasa intelektual atau bahasa yang tinggi-tinggi, tetapi ia sama sekali tidak mempunyai kasih. Tidak mempunyai kasih artinya menyampaikan firman Tuhan kepada sidang jemaat. Strip pertama, tanpa penyataan Allah. Strip yang kedua, tanpa pengetahuan. Strip yang ketiga, tanpa nubuat. Strip yang keempat, tanpa pengajaran. Saudara, menyampaikan firman Tuhan tidak mempunyai kasih artinya menyampaikan firman Tuhan kepada sidang jemaat. Strip pertama, tanpa penyataan Allah, tanpa pengetahuan, tanpa nubuat, tanpa pengajaran. Haleluya. Puji Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan kepada sidang jemaat tanpa kasih atau tanpa 4 perkara di atas sama dengan alat-alat musik yang tidak berjiwa. Kesimpulannya, menyampaikan firman Tuhan, seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada sidang jemaat tanpa kasih atau tanpa 4 perkara di atas sama dengan alat-alat musik yang tidak berjiwa. Tidak berjiwa artinya tidak peduli dengan jiwa-jiwa orang lain, atau tidak peduli dengan sidang jemaat yang dia layani. Puji Tuhan. Itulah kalau hamba Tuhan berkata-kata seperti kanak-kanak. Kenapa berkata-kata seperti kanak-kanak? Karena dia masih hidup, karena hidup rohaninya masih seperti kanak-kanak. Kalau hidup rohani kanak-kanak, pastilah berkata-kata seperti kanak-kanak. Kalau perkataannya seperti kanak-kanak, sama dengan gong yang berkumandang, tidak mempengaruhi jiwa, tidak mempengaruhi orang lain. Berarti tidak peduli dengan orang lain. Di dalam kelemahannya, di dalam kesusahannya, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya. Puji Tuhan. Itu loh kerugiannya kalau hamba Tuhan kerohaniannya masih kanak-kanak, perkataannya kanak-kanak. Dapat dipahami, saudara? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tentu saudara mengerti bagaimana Tuhan telah berkemurahan kepada kita semua. Betul? Amin. Puji Tuhan. Jadi tidak berjiwa, tidak usah ditulis lagi, tidak peduli dengan jiwa-jiwa orang lain, tidak peduli dengan sidang jemaat yang dia layani. Sekarang kita maju melangkah tentang tanpa nubuat. Kita sudah memperhatikan 2 perkara yang sebelumnya, yaitu tanpa penyataan Allah dan tanpa pengetahuan. Minggu lalu tanpa pengetahuan, sekarang tentang tanpa nubuat. Tanpa nubuatnya. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita mohon dengan rendah hati kiranya Tuhan memberkati kita lewat tentang tanpa nubuat ini, sebagaimana 2 perkara terdahulu kita diberkati oleh Tuhan.
tentang tanpa nubuat. Nubuat adalah firman Allah yang disampaikan oleh seorang nabi. Nubuat adalah firman Allah yang disampaikan oleh seorang nabi. Sebab tugas dari seorang nabi adalah bernubuat. Sebab memang tugas dari seorang nabi adalah bernubuat. Amin. Puji Tuhan. Bernubuat artinya angka Romawi pertama, menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati atau dosa dibongkar dengan tuntas. Bernubuat artinya angka Romawi pertama, menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati atau menyingkapkan segala yang terselubung atau dosa dibongkar dengan tuntas. Itu arti nubuat. Amin. Mari 1 Korintus 14 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 14 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Saudara, ketika dosa dibongkar dengan tuntas, dua hal yang dialami oleh ketika dosa dibongkar dengan tuntas, dua hal yang terjadi. Satu, ia akan sujud menyembah Allah, berarti menyerahkan diri atau menaklukkan diri kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus, dialah kepala gereja mempelai pria surga. Amin, saudaraku. Satu, ia akan sujud menyembah Allah, berarti menyerahkan diri atau menaklukkan diri kepada Allah di dalam Kristus Yesus, kepala gereja mempelai pria surga. Menunjuk kepada orang yang terlepas dari ini, menunjuk kepada orang yang menaklukkan dirinya atau yang menyerahkan dirinya kepada Allah, menunjuk kepada orang yang terlepas dari penyembahan berhala, terlepas dari berhala-berhala di dunia ini. Amin. Dua, ia akan mengaku atau berkata dengan jujur. Jadi kalau dosa dibongkar dengan tuntas, yang terjadi yang kedua, ia akan mengaku atau berkata dengan jujur. Berkata dengan jujur. Sebaliknya kalau dosanya belum dibongkar dengan tuntas, orang semacam ini akan berkata-kata dengan dusta, tidak jujur. Tetapi di sini, setelah dosa dibongkar dengan tuntas, kita melihat di sini setelah dosa dibongkar dengan tuntas, ia akan mengaku. Ini sujud menyembah Allah dan mengaku. Ia akan mengaku atau berkata-kata dengan jujur. Amin, saudaraku. Kemudian di dalam pengakuan itu ia akan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Menunjuk kepada orang yang cemburu ilahi. Di dalam pengakuan itu, di dalam pengakuan orang jujur itu, ia akan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Menunjuk kepada orang yang cemburu ilahi. Cemburu ilahi maksudnya, saudaraku, ada suatu kerinduan untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya di dalam hal kesucian nikah, misalnya di dalam hal kesucian nikah, di dalam hal memikul salib atau berkorban di tengah ibadah dan pelayanan, atau misalnya di dalam hal penyerahan diri yang begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut cemburu ilahi. Jadi kalau orang lain hidup nikahnya suci, dia merindu untuk menjadi sama, untuk supaya nikahnya menjadi suci. Itu yang disebut cemburu ilahi. Amin, saudaraku. Itu yang dimaksud dengan cemburu ilahi. Jadi di dalam pengakuan itu ia akan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu.
Jadi orang yang datang yang baru bertobat itu dikoreksi dosanya, setelah dikoreksi dia mengaku, berkata dengan jujur. Di dalam pengakuan itu ia berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Menunjuk, pengakuan ini menunjuk kepada orang yang cemburu ilahi. Cemburu ilahi maksudnya ada suatu kerinduan yang mendalam untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya di dalam hal kesucian nikah. Strip yang kedua, di dalam hal memukul salib atau berkorban di tengah ibadah dan pelayanan. Strip yang ketiga, di dalam hal penyerahan diri yang begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Amin, saudaraku. Maka, saudara, kita terus berdoa supaya kita terus menikmati firman nubuatan. Jangan sampai di tengah ibadah pelayanan tanpa nubuatan. Suatu risiko yang sangat tinggi dan sangat berbahaya di dalam hal menjalankan ibadah dan pelayanan. Sia-sia nantinya. Dapat dipahami, saudara? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang bernubuat artinya angka Romawi kedua. Bernubuat artinya angka Romawi kedua, memberitahukan hal-hal yang akan datang, memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Begitu saja ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka gereja Tuhan, oleh sebab itu gereja Tuhan sangat membutuhkan nubuat dari seorang nabi. Haleluya. Supaya gereja Tuhan memiliki pandangan nubuatan atau memandang jauh ke depan. Haleluya. Jadi bernubuat artinya angka Romawi kedua memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu gereja Tuhan sangatlah membutuhkan nubuat dari seorang nabi. Supaya gereja Tuhan memiliki pandangan nubuatan atau memandang jauh ke depan. Gereja Tuhan nanti memiliki pandangan yang jauh ke depan. Menjadi gereja yang visioner. Menjadi gereja yang visioner. Amin, saudaraku. Amin. Paham apa yang dia harus perbuat dan apa yang harus dia kerjakan hari ini. Karena hari ini yang dia kerjakan hari ini, itulah yang akan menentukan masa depannya kelak. Itu visioner. Amin, saudaraku. Itu visioner. Memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Orang yang memandang jauh ke depan, saudaraku, atau gereja yang visioner, dia sangat paham apa yang dia harus berbuat dan apa yang harus dia kerjakan hari ini. Karena itulah yang akan menentukan masa depannya kelak. Apa yang dia kerjakan hari ini, itulah yang menentukan masa depannya kelak. Itulah gereja yang visioner. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat contohnya 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, ketika manusia batinia dibaharui dari sehari ke sehari, maka manusia lahirianya semakin merosot. Namun Rasul Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Sekalipun manusia lahiria dari Rasul Paulus merosot, dia tidak tawar hati. Amin, saudaraku. Saya ulangi, ketika manusia batinia dibaharui dari sehari ke sehari, maka manusia lahiria akan merosot. Tetapi sekalipun manusia lahiriah merosot, Rasul Paulus berkata, aku tidak tawar hati. Tidak tawar hati menunjuk kepada orang yang tidak putus asa dan tidak mudah kecewa dan patah semangat. Amin, saudaraku. Tidak tawar hati menunjuk orang yang tidak putus asa dan tidak mudah kecewa dan tidak mudah patah semangat, bahkan tidak tersandung dan tidak menjadi batu sandungan di tengah ibadah dan pelayanan. Itu orang yang tidak tawar hati. Tidak patah semangat, tidak kecewa, tidak putus asa,
bahkan tidak tersandung dan tidak menjadi batu sandungan. Itu orang yang tidak tawar hati. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Itu sebabnya Raja Salomo berkata di dalam Amsal pasal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Tawar hati dalam masa kesesakan, dalam pergumulan, kecillah kekuatanmu. Orang yang ngambak itu, orang yang tidak memiliki kekuatan. Itu sifat kanak-kanak itu adalah orang yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa dalam dirinya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 1. Harta rohani dalam perjalanan ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Rasul Paulus tidak tawar hati, saudaraku, di dalam melayani Tuhan. Saya ulangi dulu, 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Rasul Paulus tidak tawar hati di dalam melayani Tuhan, sebab ia menolak segala perbuatan yang tersembunyi. B. Tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Kesimpulannya, orang yang tidak tawar hati tidak tersandung dan tidak menjadi batu sandungan di dalam memikul salibnya. Amin, saudaraku. Kalau ada perbuatan tersembunyi, itu berarti itu adalah sandungan. Kemudian tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Tidak tersandung, tidak menjadi batu sandungan. Amin, saudaraku. Itulah Rasul Paulus. Tidak tersandung, dia tidak tawar hati, sebab ia menolak segala perbuatan yang tersembunyi. A. B. Tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Kesimpulannya, orang yang tidak tawar hati tidak tersandung dan tidak menjadi batu sandungan di dalam memikul salibnya. Pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus tidak tawar hati? Mari, ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Rasul Paulus, demikian firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus memiliki pandangan nubuatan. Ia memandang jauh ke depan. Amin, saudaraku. Itu bisa dilihat dari perkataannya pada ayat 17. Sebab penderitaan, Rasul Paulus berkata pada ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kemudian pada ayat 18 Rasul Paulus berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tak kelihatan adalah kekal, menunjuk kerajaan surga. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang ringan yang dialami oleh Rasul Paulus. Pendeknya, Rasul Paulus adalah seorang yang visioner. Tandanya, step pertama, tidak peduli dengan penderitaan yang ringan dialaminya. Step yang kedua, perhatiannya tidak tertuju kepada perkara lahiriah atau yang kelihatan, melainkan kepada yang tak kelihatan. Itulah yang disebut pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan.
Itulah yang tak kelihatan, kerajaan surga yang tak kelihatan. Jadi betul-betul sekali bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang yang visioner. Apa tandanya? Apa tandanya sebagai bukti bagi kita? Satu, ia tidak peduli dengan penderitaan yang ringan yang dialaminya. Tidak peduli dengan penderitaan. Tidak peduli dengan segala kesulitan masalah yang sifatnya ringan dan sementara. Dua, perhatiannya tidak tertuju kepada perkara lahiriah atau yang kelihatan, melainkan perhatiannya tertuju kepada yang tak kelihatan. Inilah pandangan nubuatan. Berarti Rasul Paulus betul-betul seorang rasul yang visioner. Amin, saudaraku. Kalau pandangannya, kalau dia tidak memiliki, kalau gereja Tuhan tidak visioner, tidak memiliki pandangan nubuatan, cara berpikirnya pendek, cara berpikirnya sempit, mudah goyah, mudah melakukan hal-hal yang tidak suci, mudah dipengaruhi oleh hal-hal tidak suci. Itu namanya pandangan pendek, pikiran pendek. Tapi Rasul Paulus tidak. Dia seorang rasul yang visioner. Tandanya tidak peduli dengan penderitaan yang ringan yang dialaminya selama dia dipercayakan suatu pelayanan, yaitu pemberitaan Injil. Yang kedua, perhatiannya tidak tertuju kepada perkara lahiriah yang kelihatan, perhatiannya tertuju kepada yang tidak kelihatan. Pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Bagaimana dengan sidang jemaat UPT Betania? Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah kebanggaan kita dari Tuhan, mendapatkan firman nubuatan. Kita diajar untuk memiliki pandangan nubuatan, menjadi gereja yang visioner. Tandanya apa? Tidak peduli penderitaan ringan dalam melayani Tuhan. Mau digunjing, mau dihina, dikecilkan, tidak peduli. Tanda yang kedua, perhatiannya terus tertuju kepada yang tidak kelihatan, perkara di atas, perkara di surga. Amin. Amin. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Rasul Paulus menyadari bahwa kemah, yaitu tubuh kita ini akan dibongkar, suatu kali nanti akan dibongkar, sehingga kita pun beralih ke suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin, saudaraku. Rasul Paulus menyadari bahwa kemah, yaitu tubuh kita ini, satu kali nanti akan dibongkar, sehingga kita pun akan beralih ke suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itulah yang tak kelihatan itu. Amin, saudaraku. Jadi sudah sangat jelas bahwa Rasul Paulus betul-betul memiliki pandangan nubuatan, atau Rasul Paulus betul-betul seorang rasul yang visioner. Dia sadar bahwa kemah tubuh ini suatu kali nanti akan dibongkar, sehingga kita pun akan beralih kepada suatu tempat kediaman yang kekal. Jadi betul-betul Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang visioner, memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo belajar memiliki pandangan nubuatan, menjadi gereja Tuhan yang visioner. Jangan mudah putus asa, jangan tawar hati dikala menghadapi kesulitan yang menekan.
ayat 2 sampai dengan sekarang ayat 2 sampai dengan ayat 3. 2 Korintus 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Puji Tuhan. Selama kita mendiami kemah, yaitu tubuh kita ini, kita mengeluh karena pergumulan-pergumulan yang berat yang tidak pernah berakhir. Tidak pernah berakhir. Oleh sebab itu, saudara, Rasul Paulus rindu ke suatu tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bukti kerinduannya di sini adalah ia berpakaian tidak telanjang. Berpakaian tidak telanjang. Berpakaian berarti tidak telanjang, menunjukkan bahwa Rasul Paulus hidup menurut perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ia tidak melanggarnya. Beda dengan Adam dan Hawa, ketika mereka melanggar hukum Allah, mereka menjadi telanjang. Kelihatanlah dosa yang sangat memalukan itu. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selama kita mendiami kemah tubuh ini, kita banyak mengeluh. Karena begitu beratnya pergumulan-pergumulan yang menekan, pergumulan-pergumulan yang tidak ada akhirnya. Oleh sebab itu Rasul Paulus merindu. Kalau kita masih mendiami kemah tubuh ini, kita mengeluh karena begitu beratnya pergumulan yang menekan kita. Sebab itu Rasul Paulus merindu kepada suatu tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia itu. Hanya orang bodoh yang mau mendiami tubuh kemah tubuh ini. Hanya orang bodoh yang mau menderita. Hanya orang bodoh yang mau mengeluh karena beratnya tekanan pergumulan yang tidak berakhir itu. Tetapi Rasul Paulus rindu ke suatu tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang tidak kelihatan itu. Bukti kerinduan dari Rasul Paulus di sini, ia berpakaian tidak telanjang, menunjukkan bahwa dia betul-betul hidup di dalam ketetapan, peraturan, dan perintah-perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dia betul-betul seorang rasul yang dengar-dengaran kepada Tuhan, taat setia dengar-dengaran. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Itu karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Selanjutnya pada ayat yang keempat, Rasul Paulus berkata, mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ini jelas-jelas berbicara tentang pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Amin, saudaraku. Ini berbicara tentang pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Puji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan, perikop kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Puji Tuhan. Seseorang tidak akan bangkit dan hidup jika ia tidak mati dahulu. Seseorang tidak akan bangkit dan hidup jikalau ia tidak mati dahulu. Pengalaman
Kalau pengalaman kematiannya benar, maka pengalaman kebangkitannya juga benar. Amin. Amin. Sebab ada kebangkitan yang palsu, yaitu pelayanan terus berjalan, tetapi dosa tetap dia kerjakan. Itu kebangkitan palsu. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 42 sampai 44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jadi kebangkitan dan hidup Yesus Kristus menelan 4 perkara. Tadi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 tadi, ayat yang keempat tadi, saudara, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya apa? Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi kebangkitan dan hidup Yesus Kristus menelan 4 perkara. 1, kebinasaan, sehingga dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Menelan kebinasaan sehingga dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 2, menelan kehinaan sehingga dibangkitkan dalam kemuliaan. 3, menelan kelemahan sehingga dibangkitkan dalam kekuatan. 4, menelan tubuh alamiah sehingga dibangkitkan menjadi tubuh rohani. Pendeknya, yang fana tadi ditelan oleh hidup. Amin, saudaraku. Yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ketika Adam dan Hawa melanggar hukum Allah, mereka jatuh dalam dosa dan telanjang. Oleh karena itulah Tuhan Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang. Binatang yang dikuliti ini itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus, itu menunjuk kepada korban Kristus. Jadi ketika Yesus dikorbankan di atas kayu salib, dosa kita tertutupi. Amin, saudaraku. Yang fana ditelan oleh hidup. Yang fana ditelan oleh hidup. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 tadi, saudara, selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau. Kemudian bagian C, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Maksudnya supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Maut telah ditelan oleh kuasa kebangkitan dan hidup Yesus. Jadi yang ditaburkan itu adalah bukan tubuh tanaman, tetapi saudaraku, yang ditaburkan itu bukanlah tubuh tanaman, tetapi benih yang sudah dikuliti. Misalnya benih gandum. Ini berbicara soal pengalaman kematian. Amin. Dapat dipahami maksud saya? Amin. Supaya nanti yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Makanya dia berkata, oleh sebab itu kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Supaya apa? Yang fana ditelan oleh hidup. Kuasa kebangkitan Yesus. Maka kalau yang ditaburkan tadi ada 4 hal, yang ditaburkan kebinasaan, maka dibangkitkan ketidakbinasaan. Dapat dipahami, saudaraku? Amen. Jadi pada kebangkitan dan hidup Yesus Kristus tadi menelan 4 perkara. 1, kebinasaan, sehingga dibangkitkan dalam ketidakbinasaan.
2. Menelan kehinaan sehingga dibangkitkan di dalam kemuliaan. 3. Menelan kelemahan sehingga dibangkitkan dalam kekuatan. Menelan tubuh alamiah sehingga dibangkitkan menjadi tubuh rohani. Pendeknya yang fana ditelan oleh hidup, yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak satu dalam kematiannya, tentu kita tidak satu dalam kebangkitannya. Terlebih dahulu kita berada dalam pengalaman Yesus Kristus, pengalaman Yesus dalam tanda kematiannya. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang ayat 51, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, kuasa kebangkitan. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, kuasa kebangkitan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ayat 51 dulu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Pada waktu nafiri terakhir berbunyi, orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, dan kita semua akan diubah. Amin. Ayat 53 sampai 54. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Karena yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi persis seperti kerenduan daripada Rasul Paulus, merindukan suatu tempat kediaman yang abadi, maka dia pun merindu untuk mengenakan pakaian yang baru. Oleh sebab itu, dia mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Supaya apa? Yang fana ditelan hidup. Itulah kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Jadi sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, itulah kuasa kebangkitan tadi. Genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi saudara, Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang taat, setia, dengar-dengaran, betul-betul satu di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga yang pada itu ditelan oleh hidup, yaitu pengalaman, itulah kebangkitan Yesus Kristus. Sedikit tadi kita sedikit terkecoh, mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Maksudnya, yang fana ditelan oleh hidup, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Itulah pribadi Rasul Paulus. Selain menjadi seorang rasul yang taat, setia, dengar-dengaran, betul-betul satu di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita satu dalam kebangkitan Yesus, yang fana itu ditelan oleh hidup. Amin, saudaraku. Itulah orang-orang yang merindukan suatu tempat kediaman yang kekal. Dia merindu ke suatu tempat kediaman yang kekal. Sama seperti mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ditelan hidup. Itulah kuasa kebangkitan.
Amin saudaraku. Amin. Kalau kematiannya benar, kebangkitannya benar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 55 sampai ayat 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudaraku, dalam kemenangan kita berkata, hai maut, di manakah? Ya, dalam suasana kebangkitan itu kita berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah, strip pertama, sengat maut ialah dosa. Strip yang kedua, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Dosa dan kuasa dosa tidak berkuasa lagi. Yang fana ditelan oleh hidup. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini, sekali lagi saya tandaskan, dia seorang rasul yang taat, setia, dengar-dengaran. Dan dia betul-betul satu di dalam pengalaman Yesus Kristus dalam tanda kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kita diajar oleh nubuatan, oleh firman nubuatan, itulah firman para nabi. Nanti yang fana itu ditelan oleh hidup. Kalau kita sudah berada dalam suasana kebangkitan, kita akan berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengatnya maut itu dosa. Jadi maut itu punya sengat, itulah dosa. Sebab upah dosa maut. Sedangkan kuasa dosa itulah hukum Taurat. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi oleh firman nubuatan ini, gereja memiliki pandangan nubuatan. Rasa bagaimana Rasul Paulus menjadi seorang rasul yang visioner. Puji Tuhan. Dia tidak peduli dengan penderitaan ringan. Kemudian perhatiannya tidak tertuju kepada perkara yang kelihatan, melainkan perhatiannya tertuju kepada yang tidak kelihatan. Dia merindukan suatu tempat kediaman yang kekal itu. Sebab itu dia mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan pakaian yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ditaburkan dalam kehinaan, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamnya, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang fana ditelan oleh hidup, kuasa kebangkitan Yesus. Jadi saudaraku, kebinasaan itu jadi ditelan, jadi yang ditaburkan kebinasaan, jadi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi kebangkitan itu menelan kebinasaan. Yang ditelan adalah kebinasaan. Kuasa kematian dan kebangkitan Yesus menelan kebinasaan, sehingga kita dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Kemudian menelan kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Menelan kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Menelan tubuh alamiah, dibangkitkan dalam tubuh rohani. Yang fana ditelan oleh hidup kebangkitan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah tanda kehidupan yang memiliki pandangan nubuatan, rela menderita, perhatiannya selalu tertuju kepada perkara yang tidak kelihatan. Dan dia sangat merindukan suatu tempat kediaman yang abadi, suatu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 3.
tentang karunia roh. Ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi pendeknya nubuat itu, 1 membangun, 2 menasihati, 3 menghibur kehidupan manusia, orang lain. Amin, saudaraku. Pendeknya nubuat itu membangun, menasihati, dan menghibur orang lain. Jadi jelas di sini kita sangat membutuhkan nubuatan firman atau firman nubuatan. Itulah firman yang disampaikan oleh seorang nabi. Yeremia 23 ayat 28. Yeremia 23 ayat 28, demikian firman Tuhan. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Tugas nabi, saudaraku, menceritakan mimpi dan firman Allah yang dia peroleh dari Tuhan. Itulah tugas nabi, menceritakan mimpi dan firman Allah yang dia peroleh dari Tuhan. Itulah tugas nabi. Di atas, di muka tadi saya sudah katakan, nubuatan itu membangun, menasihati, menghibur. Itulah tugas nabi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 20. Dimulai ayat 19. Janganlah padamkan roh. Ayat 20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Oleh sebab itu, jangan memandang enteng, jangan memandang rendah, dan jangan menganggap kecil firman nubuatan. Firman yang rahasianya dibukakan, sekaligus menceritakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena firman para nabi, firman nubuatan, menyingkapkan segala rahasia yang terkandung dalam dosa atau membongkar dosa dengan tuntas. Kemudian dia dapat menceritakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi jangan ada orang yang menganggap enteng nubuatan, menganggap rendah firman para nabi. Karena di atas tadi saya sudah menyampaikan, firman nubuatan itu berkuasa menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati, menyingkapkan segala yang terselubung. Dengan kata lain, dosa dibongkar dengan tuntas. Juga dapat menceritakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi kenyataannya, ada hamba Tuhan yang menganggap rendah nubuat, yaitu hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan tanpa kasih, sama dengan tanpa nubuat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yesaya 28. Yesaya pasal 28 ayat 9 sampai 10. Yesaya pasal 28 ayat 9 sampai 10. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Saudaraku, kalau tidak ada nubuat atau tanpa nubuat, peraturan-peraturan di dalam gereja Tuhan semakin banyak. Peraturan di dalam gereja semakin banyak. Sebagaimana ditulis di dalam ayat 10, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Jadi peraturan ditambah-tambah oleh manusia itu sendiri. Kalau tidak ada firman nubuat, tanpa nubuat. Kalau tidak ada firman nubuat, saudara, di tengah ibadah, dalam pelayanan, dalam satu penggembalaan, di situ peraturan-peraturan akan bertambah-tambah. Harus ini, harus itu, mesti begini, harus mesti begitu, tambah ini, tambah itu.
peraturan tambah. Demikian juga kalau organisasi bertambah-tambah peraturannya, maka gereja akan terikat dengan organisasi. Tetapi terlepas dari kesatuan tubuh, kita ini organisme, tidak terikat dengan organisasi. Demikian juga di dalam gereja. Kalau aturan-aturan bertambah-tambah, saudaraku, nanti persis seperti bur serigala, gereja menjadi sarangnya serigala. Gereja akan melahirkan gereja yang penuh dengan aturan, tetapi menjadi binatang buas. Juga sama seperti menjadi sarangnya burung. Burung membuat sarang bukan hanya sebatas tempat kediaman, tetapi sekaligus untuk bertelur, dan akan menelurkan banyak di situ kenajisan-kenajisan. Karena sudah bertambah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Amin, saudaraku. Tanpa nubuat, banyak aturan yang dibuat manusia. Yesus adalah firman menjadi daging, Kristus kepala. Jadi kalau di dalam gereja tanpa nubuat, aturannya bertambah-tambah. Persis akhirnya gereja menjadi sarangnya, menjadi liangnya serigala. Dan serigala juga akan melahirkan binatang buas. Gereja Tuhan menjadi binatang buas, juga menjadi sarangnya burung. Kalau burung membuat sarang, bukan hanya tempat berteduh saja, tapi juga sekaligus bertelur. Dan akhirnya menerorkan gereja Tuhan dalam kenajisannya. Karena sudah aturan ditambah-tambah. Maka suatu kekeliruan yang besar kalau gereja Tuhan di hari-hari ini mengecilkan, merendahkan nubuat. Di mana hari-hari ini, hari-hari terakhir, kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Maka gereja kalau merendahkan nubuat adalah gereja yang keliru. Tapi memang tidak dipungkiri, setan sangat licik sekali untuk memutar balik fakta, sehingga gereja merendahkan dan mengecilkan nubuat dan membesarkan perkara-perkara lahiriah, berkat-berkat secara jasmani. Begitu hebat setan memutar balik fakta di hari-hari terakhir ini, sehingga gereja digandrungi oleh banyak orang, karena gereja sudah dijadikan konser dan konser. Karena itu tanpa nubuat menjadi liangnya serigala, melahirkan binatang buas. Tanpa nubuat menjadi sarangnya burung. Dan kalau burung membuat sarang, tidak hanya untuk berteduh dan membuat kediamannya, tapi juga untuk bertelur. Dan akhirnya menelurkan banyak kenajisan. Apa peraturan yang ditambah-tambah itu bisa membuat kehidupan kita menjadi suci? Mesti begini, mesti begitu, harus begini, harus begitu. Tidak. Haleluya. Kita bersyukur. Amin. Haleluya. Saya bahagia mendapatkan firman nubuatan sekaligus menyampaikannya kepada saudara malam ini, supaya pikiran kita terbuka. Mengikut Tuhan tidak boleh berpikir pendek dan berpikir sempit. Sebab kerajaan surga itu tidak sempit, tapi luas, tidak sesempit pemikiran manusia. Rasul Paulus, seorang yang visioner, dia merindukan suatu tempat kediaman yang abadi.
Dia merindukan untuk mengenakan pakaian supaya tidak telanjang. Amin, saudaraku. Supaya mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ditelan kebangkitan hidup Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jangan kita beribadah hanya untuk mencari hamba Tuhan yang pandai guyon-guyon, pandai bercerita tentang dunia alam semesta. Tapi kita datang kepada Tuhan karena kita merindukan firman para nabi, firman nubuatan. Jangan menganggap rendah nubuatan. Maka seorang nabi juga harus jujur. Kalau dia beroleh mimpi dan beroleh firman, itu harus disampaikan kepada sidang jemaat. Tidak boleh ditahan-tahan. Walaupun memang sepertinya menyakitkan, dikala dosa itu ditunjuk, kita seperti dosa itu ditelanjangi. Tapi itu harus. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 11-13. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang-orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Saudara, firman nubuat itu bagaikan logat ganjil, memberi rasa damai dan perhentian kepada yang lelah. Pendeknya, memberi jalan keluar terhadap semua masalah yang sedang kita hadapi. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi mereka di sini kita melihat mereka menolak, lebih menyukai aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Lebih menyukai peraturan-peraturan yang dibuat manusia. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Lebih suka dengan peraturan-peraturan yang ditambahkan oleh manusia. Mereka tidak suka dengan nubuatan firman atau firman para nabi. Padahal firman para nabi itu bagaikan logat ganjil, memberi rasa damai, memberi jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Itulah hari perhentian di dalam Tuhan. Tapi mereka tidak suka. Lebih suka dengan firman yang ditambah-tambahkan. Lebih suka dengan aturan yang ditambahkan, yang dibuat oleh manusia. Sampai pada akhirnya dalam perjalanan mereka jatuh terletak, tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Lihat, saat dalam berjalan mereka jatuh terletak. Kemudian dalam keadaan jatuh mereka luka, kemudian tertangkap, tertawan, dibelenggu oleh dosa, kejahatan, dan kenajisan, tidak dilepaskan. Jadi persis seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau hanya aturan-aturan yang ditambahkan dalam gereja, nanti gereja itu persis seperti liangnya serigala. Anak gereja Tuhan menjadi binatang buas. Kemudian menjadi sarangnya burung yang terus menelor, melahirkan kenajisan. Sehingga pada saat mereka berjalan terlentang, dalam keadaan terlentang mereka luka, itu menderita. Kemudian tertangkap dan tertawan, tidak terlepaskan dari dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jangan ada seorang pun di antara kita menganggap rendah nubuat-nubuat. Jangan beralih kepada berita firman yang ditambahkan dan dikurangkan, supaya jangan bertambah aturan-aturan, supaya jangan semakin mempersulit kehidupan kita. Salib itu jelas membuat kita lebih efisien, efektif untuk menyelesaikan semua masalah. Titik.
Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita bersyukur karena perhatian Tuhan sangat besar kepada kita tentunya. Amin, saudaraku. Amin. Lalu ayat yang terakhir, ayat 7-8. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Jadi saudara, baik nabi, baik para imam hidup di dalam hawa nafsu daging. Amin, saudaraku. Sehingga hati mereka penuh dengan muntah, kotoran. Dalam ejaan lama, tai. Mohon maaf, tai. Ya. Kotoran, ejaan lama, tai. Sehingga tidak ada tempat yang bersih, yang layak untuk nubuat seorang nabi. Hati mereka penuh dengan kotoran, sehingga hati mereka tidak ada tempat untuk firman nubuat, firman para nabi. Puji Tuhan. Memang kalau hati ini sudah penuh dengan segala muntah, kotor, muntah itu ya kenajisan, kotoran atau tai, maka tidak ada tempat yang bersih lagi untuk firman nubuat. Nah, akhirnya dia akan mencari kepuasan tersendiri, atau mencari ibadah yang dapat memuaskan hawa nafsunya. Dapat dipahami, saudara? Amin. Dan sekarang ini sedang terjadi, ada di antara anak Tuhan di sini. Karena hatinya penuh jahat, dia mencari kesenangan ke sana kemari. Dia tidak kuat, tidak ada tempat untuk firman nubuat bagi dia. Dia merendahkan firman nubuat, padahal itu hari perhentian, menyelesaikan setiap masalah. Kalau aturan ditambahkan, masalah bertambah-tambah. Dapat dipahami, saudara? Amin. Kita berdoa supaya pemberitaan ini semakin dewasa. Tidak lagi, saya pun tidak berkata-kata seperti anak kecil, menyampaikan firman dengan bahasa intelektual tapi tidak ada kasih. Dengan lain kata, tanpa nubuat. Kita bersyukur kemurahan Tuhan besar, kita junjung tinggi korbannya. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.